Baik, saudara sekalian, eh, sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, saya mengajak kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami sangat mengucap syukur pada kesempatan pagi hari ini, dan sebelum kami memulai perkuliahan, kami sangat mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kami di kesempatan ini. Nah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saudara sekalian, materi hari ini kita akan menjelaskan tentang Yesus memulihkan kembali tabiat manusia di hadapan Allah. Kita baca di dalam satu bagian firman Tuhan, yaitu di dalam Yohanes pasal yang ke-3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 mengungkapkan isi hati Allah dan kehendak Allah. Kasih Allah yang sangat luas dan tak terbatas oleh ruang dan waktu untuk menjangkau semua orang yang ada di belahan dunia. Kemudian di ayat ini juga menjelaskan tentang bagaimana anugerah dari Allah melalui Yesus Kristus untuk menghapus dosa umat manusia. Nah, kedatangannya juga memulihkan kehidupan manusia dan mengangkat manusia di hadapan Tuhan. Nah, anugerah Allah mengalir dari hati Allah sendiri untuk memulihkan umat manusia dari dosa. Jadi pengorbanan Yesus Kristus bukan inisiatif sendiri, melainkan dilakukan oleh belas kasihan Allah secara gratis kepada umat manusia. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-32 dan 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10. Artinya adalah bahwa Allah telah mengasihi umat manusia sebelum manusia itu mengasihi Dia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi syaratnya adalah kita harus percaya kepada Kristus. Kita harus percaya kepada Kristus Yesus. Mengapa kita harus percaya kepada Yesus Kristus? Karena Yesus adalah kebenaran yang sesungguhnya. Karena Yesus adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Dan keselamatan ada di dalam Yesus Kristus. Maka kita harus percaya kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus berbalik kepada Kristus Yesus dan tinggal di dalam Dia. Taat dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-1 dan juga ayat sampai ayat yang ke-10, kemudian pasal 14 ayat 21. Di sana menjelaskan tentang bagaimana Yesus memperkenalkan dirinya bahwa Dia adalah pokok anggur yang benar dan Dia adalah Yesus yang benar. Maka itu kita harus percaya kepada Dia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nah, Yesus datang ke dalam dunia untuk memulihkan, untuk mengangkat kita, untuk menyembuhkan kita, untuk menolong kita. Oleh karena belas kasihan Yesus, maka hari ini kita ada. Oleh belas kasihan Yesus Kristus, maka kita layak datang kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Ada 5 bagian yang akan saudara-saudara membahas dalam kelompok dan akan mempresentasikan.
Dan 5 bagian penting ini yang akan kita pelajari betapa besarnya cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, kita akan belajar atau kita akan melihat besarnya kasih Yesus. Di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8, Efesus pasal 2 ayat 5, dan 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 dan ayat 10. Bagian kedua yaitu anugerah telah dinyatakan. Anugerah telah dinyatakan di dalam Yohanes pasal 5 ayat yang 9 dan Roma pasal 8 ayat 32 dan Yesaya pasal 5 ayat yang ke-9. Dan yang ketiga adalah anak satu-satunya. Anak satu-satunya datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Kejadian pasal 22 ayat 12 dan Yohanes pasal 1 ayat yang ke-16. Bagian keempat adalah kasihnya tak terbatas bagi semua orang. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-15. Dan yang terakhir, yang kelima adalah setiap orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 36 dan pasal 6 ayat yang ke-29 dan pasal 11 ayat 25 dan 26. Saudara sekalian, tolong catat pertanyaan ini dalam diskusi nantinya. Yang pertama, kelompok 1 dan kelompok 2 akan menjelaskan tentang apakah Yesus Kristus sudah memulihkan kehidupan semua umat manusia dari dosa. Kemudian kelompok 2 yaitu 3-4 akan menjelaskan bagaimana Anda dapat ketahui bahwa Yesus memulihkan Anda. Dan kelompok 3 akan menjelaskan bagaimana Anda dapat dipulihkan oleh Yesus Kristus jika Anda masih melakukan dosa. Dan yang terakhir ini 3 kelompok mengerjakan bersamaan tentang kapan Anda dipulihkan oleh Yesus Kristus. Apakah sebelum datangnya Yesus ke dalam dunia atau sesudah Yesus datang ke dalam dunia? Ada 4 pertanyaan ini yang akan saudara sekalian bahas di dalam kelompok dan akan mempresentasikan. Sekian. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, implikasinya adalah kedatangannya manusia dapat bebas dari ikatan dosa. Manusia bebas dari hukuman dosa dan telah melihat kemuliaan Allah melalui Kristus Yesus. Kedatangannya memulihkan manusia dari berbagai persoalan. Dan sekarang manusia bebas dari semua persoalan. Dan yang ketiga, kedatangannya juga membawa kabar baik tentang kerajaan Allah. Dan yang terakhir, kedatangannya juga memberi hidup yang kekal kepada umat manusia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi dengan demikian maka pemulihan dalam setiap kehidupan manusia selalu baru. Kasih Kristus yang tak terbatas oleh ruang dan waktu. Meskipun terkadang manusia menyeleweng dari seluruh kebenaran firman Allah, kasih Kristus selalu senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Masih ada kesempatan untuk kita berbalik kepada Yesus, percaya kepada Dia selagi masih ada
kesempatan. Baik, saudara-saudara, sebelum kita mengakhiri perkuliahan hari ini, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita mengakhiri perkuliahan dengan menutup kita di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sangat mengucap syukur karena kami telah menyelesaikan perkuliahan kita pada pagi hari ini, dan kami akan berpisah satu sama lain. Tuhan memberkati kami sehingga dalam kehidupan kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan tolong kami, pimpin kami, sertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, presentasi jangan lupa minggu depan teman-teman akan mempresentasikan pertanyaan tadi. Sekian dan terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati.